Hari ini luar biasa. Jazakumullah khairan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di majelis ilmu ini. Dan sekali lagi juga saya sampaikan, rekan-rekannya barangkali boleh diingatkan Bapak Ibu akan majelis ilmu ini, tinggal scan aja QR code-nya, langsung join. Alhamdulillah mudah sekali. Dan semoga Allah merahmati dan meridhoi kemudahan-kemudahan ini agar menghasilkan keberkahan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Apa yang kita sudah usahakan pada malam hari, bangun sepertiga malam, memohon segala hal, dan hari ini bisa jadi merupakan salah satu dikabulkannya doa dengan jalan mengikuti kajian ini. Yakin akan banyak hal yang baik dan bermanfaat pada kegiatan webinar ini, termasuk informasi yang akan saya sampaikan berikut, yaitu Bapak dan Ibu yang telah memenuhi nisab untuk berzakat ya, untuk mempermudah penyaluran baik itu zakat, infak dan juga sedekah insan KAI. Saat ini KAI sudah memiliki unit pengumpul zakat atau UPZ Bapak Ibu. Nah, ini boleh di screenshot, boleh ditampilkan nih, boleh di screenshot ya Bapak Ibu. Dapat langsung transfer ke rekening khusus UPZ KAI. Ada 2 nomor rekening Bapak Ibu, yang satu khusus untuk penyaluran zakat, satu rekening lagi khusus untuk penyaluran infak dan sodakoh. Dan bagi Bapak Ibu yang khawatir lupa untuk bayar zakat atau aktivitas ingin secara otomatis auto debit dari rekening Bapak Ibu, bisa juga Bapak Ibu. Jadi tinggal download formnya, kemudian diisi formnya, kemudian setelah itu kirim scan-nya ke UPZ di email upz@kai.id dengan subjek formulir UPZ spasi NIPP kemudian spasi nama pegawai. Nah, ini sudah ada, boleh di screenshot. Selanjutnya zakat akan otomatis ya Bapak Ibu terpotong tanpa khawatir apapun. Sekali lagi mencari keberkahan dari sisi penghasilan dengan cara yang lagi-lagi dimudahkan. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mungkin saat ini sedang isolasi mandiri, gak apa-apa, tetap semangat, tetap positif. Mudah-mudahan webinar ini bisa menjadi penambah imun Bapak dan Ibu, dan bagi Bapak yang Ibu sudah ada panggilan vaksin. Nah, ini untuk anggota keluarganya jangan sampai lupa dan jangan sampai terlewat ya Bapak Ibu. Catat tanggalnya, kalau perlu bisa di reminder dengan alarm, sudah ditunggu oleh rekan-rekan nakes dari KAI. Persiapkan nutrisinya juga agar lebih fit. Dan tak lupa saya ingatkan kembali untuk senantiasa disiplin protokol kesehatan, 3M wajib, 5M hebat, 7M sempurna, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, meningkatkan imun sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, dan meningkatkan iman dengan berdoa memohon semoga Allah senantiasa memelihara kita semua. Siang ini saya tidak menggunakan masker, namun menggunakan filter hidung untuk memudahkan saya bicara. Dan juga berkenan Bapak Ibu untuk tetap menyalakan videonya, karena keberkahan dari ilmu secara online ini adalah ketika antusias peserta tumbuh dan hadir secara utuh. Saya sudah lihat bahwa yang mengisi kegiatan kita hari ini sudah hadir. Baik, tim support juga sudah ada, host Mas Nanda, Pak Denny, Pak Derajat, Pak Sirajudin, terima kasih. Jangan lupa nanti Bapak Ibu daftar hadir bisa diisi, webinar juga bisa diakses melalui kanal YouTube Masjid At-Taqwa KAI Pusat. Mudah-mudahan mohon doanya Bapak Ibu, connection kita semua hari ini aman-aman saja sampai akhir ya. Sebelumnya saya buka, kita saksikan dulu video berikut dari Corporate Culture. Silakan Mas Nanda. Bangsa Indonesia, kita juga tak luput dari cobaan yang tidak mudah ini, ujian yang amat berat ini. Tapi kita harus bersyukur, alhamdulillah, kita mampu menghadapinya dengan ketegaran. Kita tetap bisa tegak menjalankan roda kehidupan. Kita mampu beradaptasi dengan cara-cara baru agar wabah ini bisa kita batasi dan permasalahan perekonomian bisa kita selesaikan satu demi satu. Badai pandemi yang melanda dunia memukul berbagai sektor usaha, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Pandemi ini menempatkan manajemen KAI ke dalam tuntutan luar biasa bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Perlu penanganan yang mengedepankan manajemen krisis dalam merespons dampak yang ditimbulkan. Transformasi merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk KAI agar bertahan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi. Transformasi bisnis dan budaya perusahaan mutlak diperlukan. Perubahan budaya perusahaan yang mengedepankan nilai akhlak diharapkan mampu menjadi senjata andalan menghadapi badai pandemi serta saat badai telah usai.
Demi tercapainya hal tersebut, kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting. Melalui segala bentuk keputusan serta kebijakan yang diterapkan, pemimpin menjadi role model, memberi keteladanan, kepedulian, dan mengayomi seluruh insan KAI. Sosok pemimpin yang selalu amanah dan mengembangkan kapabilitas di seluruh aspek bisnis perusahaan. Sosok pemimpin yang saling menghargai, menekankan kepedulian, kerjasama, gotong royong, dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sosok pemimpin yang adaptif terhadap perubahan dengan mengembangkan inovasi dan merespons tantangan perusahaan. Respons yang bersifat extraordinary wajib dilakukan dalam menggerakkan bisnis perusahaan agar tetap relevan dan berkelanjutan. Hilangnya potensi pendapatan PT KAI tidak menyurutkan semangat insan KAI dalam menggali pundi-pundi lain yang mampu menggerakkan roda bisnis perusahaan. Penyelesaian bisnis existing dan proyek-proyek besar yang diemban perusahaan menjadi angin segar dan layak untuk diperjuangkan. Disiplin dan kecepatan eksekusi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Bunga yang indah dipetik dari usaha, kerja keras, dan penanganan yang tepat dan cepat. Capaian PT KAI terbukti dengan ditetapkannya perusahaan menjadi the most valuable brand yang merupakan pengakuan atas delivery layanan perusahaan. Disematkannya safeguard label dari SIBV dan penghargaan-penghargaan lainnya menunjukkan konsistensi profesionalitas PT KAI akan proses bisnisnya. Lebih dalam lagi, anak usaha PT KAI juga berlomba mengembangkan diri untuk menangkap potensi di tengah tantangan yang ada. Layanan KRL di Yogyakarta Solo siap dioperasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pengembangan virtual tour become the new way in exploring tourism menjadi relevan di tengah lesunya pariwisata pada masa pandemi. Partisipasi Kalok Express dalam kancah logistik nasional mulai menggeliat. Diversifikasi usaha berbasis teknologi juga dikembangkan secara masif. Sinergi anak usaha dalam pembangunan investasi perusahaan juga selalu ditingkatkan. Meskipun pengoperasian kereta api bandara masih terbilang lesu, namun tidak menyurutkan semangat untuk tetap menyediakan jasa layanan angkutan bandara di tanah air. KAI juga terus melakukan upaya kerjasama dengan eksternal. Stakeholder management yang baik mutlak dikembangkan guna menjaga kepentingan perusahaan. Demi mewujudkan transportasi yang bersinergi, telah dilakukan penataan stasiun sebagai simpul integrasi moda transportasi. Layanan lanjutan moda transportasi terus dikembangkan, baik penumpang maupun angkutan barang. Hal tersebut menunjukkan komitmen PT KAI untuk terus berbenah diri, serta siap menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengasih tak pernah pilih kasih, penyayang umatnya dari dulu hingga sekarang. Hingga kembali kita diberikan kesempatan pada siang hari ini, Rabu tanggal 25 Agustus 2021, kita bersama-sama dalam satu aplikasi Zoom, mendapatkan ilmu dengan cara yang dimudahkan dimanapun Bapak dan Ibu berada dalam keadaan insya Allah sehat walafiat. Dan hari ini kembali Pusdiklat PT Kereta Api Indonesia kolaborasi dengan DKM At-Taqwa KAI Pusat menyelenggarakan webinar Spiritual Week dengan tema Muslim Performance Management dengan menghadirkan narasumber Bapak Ustadz Helmi Faisal. Beliau adalah co-founder PPA Institute. Dan juga kami haturkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua DKM At-Taqwa KAI, Bapak Suparno, yang terhormat CDD Training and Education atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber kita Bapak Ustadz Helmi Faisal, yang kami hormati
Direksi Anak Perusahaan PT KAI beserta jajaran yang kami hormati Kepala Daerah, Kepala Divisi Regional atau yang mewakili, yang kami hormati CDD, FVP, serta VP, yang kami hormati Ketua Umum SPKA ya, dan Bapak Ibu peserta webinar Spiritual Week yang kami hormati. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada penggagas penyelenggara webinar ini yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua mengikuti kegiatan ini untuk penambahan wawasan yang tentu saja dapat merubah cara pandang, pola pikir, ataupun kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Juga yang penting menumbuhkan akhlak sebagai budaya yang lebih baik untuk perusahaan maupun sebagai pribadi dalam perspektif keislaman dan spiritualitas. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang disampaikan bahwa hari ini kita akan membahas tema tentang Muslims Agility Performance Management. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DKM At-Taqwa KAI Pusat, Bapak Suparno. Kepada yang terhormat Bapak Suparno, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridho dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa beribadah, salah satunya thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu, yang pada hari ini diselenggarakan atas kerjasama antara DKM At-Taqwa Kantor Pusat dengan CDD Training and Education. Pada kesempatan hari ini, mohon izin saya sampaikan yang pada hari ini Pak D6 belum bisa gabung ya, dikarenakan sedang ada agenda yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga saya selaku Ketua DKM At-Taqwa mewakili beliau dan juga sekaligus mewakili teman-teman dari DKM. Salam sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Kang Hilmi, Ustadz Hilmi, apa kabar Pak? Sehat-sehat Pak? Pak Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Suparno sehat. Alhamdulillah, senang sekali Pak. Bapak berkenan hadir memberikan meluangkan waktu kepada kami dan seluruh teman-teman jajaran KAI yang hadir pada hari ini. Ingin kami sampaikan Pak Ustadz, ini pesertanya alhamdulillah nih banyak sekali Pak. Hampir 250-an ya, tersebar di seluruh wilayah. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu dilimpahkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang mungkin belum bisa hadir, kita doakan mudah-mudahan mungkin di kemudian hari kesempatan yang lain bisa hadir bersama kita, dan juga yang hadir di sini dimohon nanti bisa menyampaikan ilmu yang didapat untuk disebarluaskan kepada teman-teman di sekitaran kantor ya. Kita ketahui bersama bahwasannya kegiatan ini secara rutin diadakan, alhamdulillah nih yang kesekian kalinya, dan insya Allah terus kita lanjutkan dikarenakan sangat penting bagi kita semuanya untuk mencari ilmu dalam rangka menambah pengetahuan yang nanti ujungnya adalah bisa merubah sikap dan perilaku kita menjadi kita sebagai muslim yang berakhlakul karimah. Pada session ini fokus pembicaraannya adalah kepada tema Muslim Agility Performance Management. Di saat situasi kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Dan kondisi ini langsung berdampak kepada perusahaan kita, di mana pada posisi hari ini perusahaan kita masih berjuang ya, untuk
tetap survive dan mempersiapkan diri dalam rangka di mana nanti menghadapi new normal ketika pandemi 19 ini sudah kita lewati. Sebagai seorang muslim tentu hal ini dipandang sebagai ujian bagi kita semuanya, ujian kesabaran, ujian keimanan kita, ya, dan ketakwaan kita. Yang penting kalau krisis sifatnya duniawi, kita tetap tabah menjalani, asalkan jangan sampai krisis ketakwaan, ya, keimanan, ya, sebagai seorang muslim seperti itu. Sebagai karyawan perusahaan, tentu kita justru menjadikan momentum ini menjadi sebuah tantangan sehingga kita bisa lebih kreatif, lebih inovatif di dalam menyikapi setiap kondisi perubahan di sekitar masing-masing, sehingga kinerja perusahaan kita tetap terjaga. Dan alhamdulillah kondisi perusahaan kita juga masih, ya, lebih baik dari program. Realisasi kita masih lebih baik, walaupun program kita program rugi, ya. Tapi kerugian yang kita derita di tahun ini insya Allah lebih kecil dari yang ditargetkan. Itu pertanda bahwa kita ini masih baik, dan semuanya tentu akibat dari kerja dari seluruh karyawan di KAI ini yang telah memberikan kontribusi sehingga kondisi perusahaan kita masih bertahan. Sementara kita lihat perusahaan-perusahaan di seberang sana banyak juga yang sudah kolaps, ya. Ini pantas kita syukuri. Oleh karena itu bentuk kesyukuran kita tentu dalam hal amal ibadah kita. Salah satunya ini adalah kita mendengarkan tausiah dari Kang Ustadz Hilmi, yang mana ini penting sekali materinya sebagai muslim, agility performance management, di mana ini adalah merupakan tren baru, ya, bahwasanya KPI itu dituntut untuk agile, menyesuaikan dengan kondisi, tapi tetap tujuannya adalah mendapatkan kinerja yang terbaik sehingga perusahaan semakin maju. Nah, bagaimanakah penerapan agility performance management bagi seorang muslim? Nanti akan dikupas tuntas oleh Kang Ustadz Hilmi. Teman-teman, saya mohon untuk mendengarkan secara baik-baik, ya, poin-poin yang akan disampaikan. Tentu saja tidak hanya mendengarkan saja, tapi juga meresapi dan juga nanti mengamalkannya dalam aktivitas sehari-hari, khususnya di lingkungan kerja maupun di lingkungan yang lainnya. Sebagai tolak ukurnya adalah kalau nanti diri kita semuanya lebih produktif, lebih efektif dalam bekerja, itulah artinya ilmu yang disampaikan itu masuk ke sanubari kita dan kita amalkan. Ini harapan kita semuanya. Jadi kami mohon, ini teman-teman semuanya, ada teman saya juga ini di sini, ada Pak Dani, ya, ada juga Bu Dita dan lain-lain, ya, saya nggak sebut satu-satu. Ada Pak Irane Fasa juga, senior-senior, ya. Ya, saya kira untuk menyingkat waktu, Bu Vena, kami kembalikan ke Ibu, dan salam sehat selalu, salam bahagia, jangan lupa kita tetap bahagia dalam keimanan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak. Salam hormat Bapak dari saya. Tetap semangat dan juga salam sehat ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita ke narasumber. Sebelum paparan saya bacakan sekilas pengalaman narasumber kita pada hari ini. Izin sebentar ya Pak Ustadz. Mas Nanda bisa ditampilkan ya.
Saat ini Ustadz Helmi Faisal menjabat sebagai Direktur Utama PT Panca Pola Anugrah dan juga selain founder and master trainer di PPA, Ustadz Helmi Faisal juga founder and trainer The Miracle of Happiness, juga founder and coach Boost Your Business with PPA. Ustadz Helmi Faisal selain mengantongi sejumlah sertifikat trainer dan coach, juga praktisi SEFT, sebuah terapi untuk mengatasi gangguan emosi dan fisik. Demikian singkat tentang Bapak Ustadz Helmi Faisal. Luar biasa Bapak Ibu. Saya akan sapa dulu terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu soundnya nih. Masuk Kak, barusan saya keluar. Oh gitu ya. Sinyalnya bagus, insyaallah. Tapi sudah terdengar ini. Alhamdulillah baik. Bu Vina. Apa kabar Pak Ustadz? Ini kita kali kedua nih Pak Ustadz. Waktu itu bulan Februari ya. Ini yang kedua kali Pak Ustadz berkenan untuk berbagi lagi kepada kita jamaah webinar spiritual week kita. Dan dan saya masih sebagai MC-nya Qadarullah masih dengan saya. Temanya ini adalah tadi sudah disebutkan. Tapi sebelumnya ke tema nih Pak Ustadz, saya mau tanya dulu sebentar. Tadi di list experience saya baca buku 20 banding 80. Kalau boleh dikasih tahu buku tentang apa ya, Tat? Iya, buku 2080 ini kalau bahasa gampangnya itu buku yang bercerita mengenai sebuah hal yang bisa kita pelajari. Apa sih kira-kira yang kita lakukan biasa kita lakukan, rutin kita lakukan, tapi tidak membuat Allah jatuh cinta dengan kita. Kita nggak sadar tuh dengan apa yang kita lakukan. Namun dengan ketidaksadaran itu membuat kita semakin jauh pada Allah. Kira-kira garis besarnya gitu, Mbak. Mbak Vina, untuk buku itu. Dan ya, karena gini, sebuah kesalahan yang rutin dilakukan itu akan menjadi sebuah kebenaran yang baru. Benar nggak sih? Sebuah kesalahan. Kalau nggak sengaja gimana tuh? Nah itulah kenapa kita diminta oleh Allah, kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu belajar, mengkaji ilmu, mencari apa yang salah dalam diri kita, sehingga kita nggak masuk ke dalam lubang yang sama. Kira-kira kayak gitu. Jadi bukan di posisi aman kalau misalnya nggak tahu ilmunya, udah nggak tahu, nggak gitu ya, Tat ya, tetap mesti belajar ya, Tat ya. Tetap mesti belajar. Baik. Namun ada kewajiban bagi kita untuk talabul ilmi, selalu menjadi pribadi yang haus akan ilmu, insyaallah. Ya. Nah itu haus akan ilmu. Kira-kira seperti baik, itu. Tat, nanti lengkapnya ya saya nggak tahu apakah bisa dikasih waktu. Ini sinyalnya agak delay ya suaranya ya. Iya ini Tat agak delay dan suara Ustadz agak putus-putus sih. Tadi mudah-mudahan nanti ke depannya enggak ya. Baik Bapak dan Ibu langsung saja nanti saya sangat persilakan Pak Ustadz untuk paparan. Nanti apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat. Nanti di sesi tanya jawab akan saya bacakan. Dan Pak Ustadz punten nanti berkenan untuk pimpin doa ya Tat ya di akhir sesi. Kita sampai pukul 14:45 termasuk sesi tanya jawab. Mangga Ustadz Helmi Faisal, kami silakan. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nanti mohon informasi ya kalau ada suara atau mungkin display yang nggak bisa muncul, mohon di chat atau mungkin informasikan biar saya bisa memperbaiki kualitas suara dan gambarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Kita, semangat. Luar biasa. Masya Allah, semangat. Masya Allah. Ya, mohon maaf kalau saya minta ke Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan salam sampai 3 kali karena memang itulah yang kita butuhkan saat ini.
doa daripada salam kita itu sebenarnya yang kita butuhkan setiap hari. Salam kesejahteraan, salam keselamatan, salamnya para nabi, di mana para nabi selalu menyampaikan ucapan salam itu saking mereka itu membutuhkan khasiat, manfaat, dan akibat daripada ucapan salam yang biasa kita lakukan setiap hari. Pertanyaannya, salam itu membuat kita berubah atau tidak? Salam yang kita sampaikan setiap saat itu membuat kita menjadi seseorang yang berbeda atau tidak? Salam yang kita ucapkan setiap hari itu membuat hati kita bergetar akan kehadiran Allah atau tidak? Karena salah satu ciri daripada orang yang mendapatkan keridhaan Allah, salah satu orang yang diakui keimanannya di hadapan Allah adalah orang-orang yang ketika disebutkan asma Allah, maka bergetar hatinya. Innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wa yasqulubuhum wa iza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Semoga Anda adalah orang-orang yang ketika disebutkan asma Allah terhampar potensi pertolongan Allah, potensi kedamaian hati, potensi dipeluk cinta sepenuh mesra oleh Allah dalam kehidupan kita, dan tidak ada satu hal pun di dunia yang perlu dikhawatirkan selain kita berharap perjumpaan pada Allah akan sampai pada waktunya. Itu enggak yang terjadi. Dan semoga itulah yang terjadi kawan-kawan sekalian. Saya sampai ucapkan 3 kali karena berharap 3 kali pula keridhaan Allah turun kepada kita. 3 kali pula rahmat Allah turun kepada kita. 3 kali pula cinta Allah hadir dalam ruang lingkup kita. Dan semoga kehadiran Bapak Ibu sekalian pada hari ini adalah sebuah kehadiran yang memang Allah settingkan khusus karena ada sebuah doa yang pernah dipanjatkan oleh Allah. Wahai Allah, jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang Engkau pilih. Wahai Allah, jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang Engkau mudahkan. Wahai Allah, jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang Engkau berikan nikmat, orang-orang yang Engkau tolong, orang-orang yang Engkau berikan kemudahan-kemudahan. Dan semoga itulah yang terjadi pada hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan keduanya kepada Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan salam hormat sepenuh cinta kepada Ketua DKM At-Taqwa yang barusan sudah Terima kasih Pak. Memberikan ucapan salam selamat datang kepada Bapak, berikan wasilah kebaikan-kebaikan dari Bapak. Ada 300, dari 240 sekarang ada 300. Di antara 300 orang ini kita juga nggak pernah tahu Bapak Ibu sekalian, siapa di antara Anda yang masuk surganya Allah. Kita nggak tahu. Tapi apa iya 300 orang ini nggak ada yang masuk surganya Allah? Apa iya dari 300 orang ini nggak ada satu aja yang Allah jatuh cinta kepadanya, yang akhirnya Allah anggap dia adalah orang yang bisa membawa kebaikan buat kita semua. Wasilah gara-gara orang satu ini Anda mendapatkan keberkahan. Ya. Dan saya mengucapkan selamat juga kepada para sahabat yang menginisiasi pertemuan pada hari ini. Ya, ini adalah pertemuan yang luar biasa. Ya udah hampir berapa bulan Mbak Vina ya untuk pertemuan kita ini ya. Kira-kira gimana? Ada manfaatnya nggak selama
hadir bersama PPA Institute ini, bersama para asatiz, para guru-guru ya, banyak guru-guru saya yang juga mengisi pada hari ini, beberapa waktu yang lalu dengan acara yang sama. Dan tentunya menurut saya tidak ada satu hal pun di dunia ini yang kebetulan. There is no such things as coincidence. There is no such things as luck. It is all by design. Nggak ada tuh yang namanya kebetulan. Nggak ada tuh yang namanya keberuntungan. It is all by design. Semuanya sudah didesain sama Allah. Makanya tadi saya sampaikan, siapa tahu hari ini ada satu orang di antara kawan-kawan sekalian yang memanjatkan doa pada Allah, kepengen ditolong, dan Anda hadir hari ini. Allah sempatkan hari ini. Allah lancarkan sinyalnya. Allah berikan kemudahan-kemudahan kalimat-kalimatnya. Allah berikan kehadiran Anda menjadi kehadiran yang sepenuh cinta, menjadi sepenuh pemahaman. Tidak ada satu kalimat pun yang disampaikan pada hari ini yang Anda tidak mengerti. Kenapa? Karena Allah ridho dengan pertemuan pada hari ini. Kawan-kawan sekalian, saya sebelum mulai saya ucapkan selamat kepada Anda. Ya, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya bilang kawan-kawan ya, karena saya kepengen banget berkawan sama Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nggak cuma ketemu di sini doang ya. Mungkin nanti saya suatu hari naik kereta ngenalin saya ya. Tolong saya dicolek-colek ya, dikasih teh manis juga saya terima. Saya nggak tahu nanti siapa yang bakal ngenalin saya, tapi saya yakin semoga ada satu di antara Anda yang sepenuh cinta mengenal saya dan menjadi wasilah kebaikan. Ya Allah. Nah, sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya juga sampaikan salam hormat saya kepada para pimpinan jajaran PT KAI yang hadir hari ini atau yang mewakili. Saya tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, tapi tidak akan mengurangi rasa hormat saya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Dan daun yang jatuh dari pohonnya, kemudian jatuh di halaman rumahnya siapa, disapu oleh seseorang berkebangsaan mana, dan kemudian ditaruh di tong sampah sebelah mana, menggunakan sapu ijuk dari pohon kelapa yang mana, dan daun yang jatuh itu membusuknya kapan, Allah atur. Begitupun kehadiran kita hari ini. Saya nggak tahu apa yang saya sampaikan ini akan menjadi sesuatu buat Anda. Saya juga nggak paham apakah sesuatu yang saya sampaikan ini menjadi solusi buat kehidupan Anda, buat pekerjaan Anda, buat PT KAI atau tidak. Saya nggak tahu. Yang saya lakukan dari tadi sambil merenung, duduk, dan kemudian bertafakur, minta sama Allah, wahai Allah, jadikan diri hamba, kalimat-kalimat hamba, slide yang hamba buat, kejadian apapun yang ada hari ini, menjadi wasilah turunnya kebaikan buat orang-orang yang hadir hari ini. Menjadi wasilah turunnya pertolongan Allah buat orang-orang yang mungkin sedang dalam kondisi kemerungsung hatinya. Menjadi wasilah damainya hati orang-orang yang sedang khawatir hatinya. Menjadi wasilah selesainya permasalahan bagi orang-orang yang hadir hari ini. Saya itu aja. Karena saya juga nggak mau sok tahu dengan apa yang saya sampaikan. Saya kepengen ngaku dulu nih Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Bapak kalian yang 319 orang ini adalah orang-orang yang mungkin lebih tahu dalilnya, lebih tahu ilmunya dibanding saya. Karena nggak penting judul hari ini akan judulnya seperti apa. Muslims Agility Performance Management. Kemarin saya dikasih tahu judulnya Muslimah Agility Working Management, Working Performance. Apapun judulnya sahabatku sekalian, apapun judulnya. Kalau Allah belum redho dengan pemahaman, nggak bakal jadi solusi. Berapa banyak ahli ekonomi yang jatuh dengan urusan ekonomi. Betul nggak? Ya sepinter-pinternya sahabat-sahabat, Anda Bapak sekalian, nggak akan pernah bisa menjadi solusi ilmu yang ada di kepala kita. Kalau Allah tidak akan memberikan cahaya. Kalau Allah tidak memberikan cahaya terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami. Jadi berdoalah pada Allah. Hai Allah, aminkan doa. Ya Allah, semoga Engkau redha ya Allah. Hari ini hamba ingin mendengarkan sekelumit kalimat dari lisannya Kang Helmi ya Allah. Dan Engkau redha turunnya pemahaman, turunnya kebaikan, turunnya pertolongan, turunnya perubahan-perubahan yang bisa terjadi pada hari ini, di detik ini kepada kami Allah, dan Engkau jadikan hari ini menjadi hari yang terbaik ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, saya yakin
banyak di antara kawan-kawan sekalian yang lebih tahu dan lebih paham dengan yang dinamakan Muslims Agility Performance Management. Ya, bagaimana sih memanage performance pekerjaan kita agar bisa lebih dinamis, agar bisa lebih adaptif, agar bisa menjadi seseorang yang bisa diandalkan bagi orang lain. Di PPA kami sebut sebagai employee of Allah. Dalam buku kajian 2080 kami sebut sebagai seseorang yang terhindar dari cahaya semu. Orang-orang yang kerjanya keras tapi hasilnya nggak ada. Ada nggak yang kayak gitu? Orang-orang yang kerjanya dari pagi pulang pagi lagi tapi pulang nggak bawa apa-apa. Berasa nabungnya seumur-umur hidup tapi nggak bisa ngasilin apa-apa. Ah, Kang, saya punya rumah, Kang. Rumah saya bagus. Oke, rumah bagus. Tapi apakah itu standar bahagianya kita, teman-teman? Sebelum kita maju ke bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang memiliki agility performance management atau memiliki pekerjaan yang adaptif dan kemudian bisa memanage hasil dari pekerjaan kita. Kira-kira apa yang Anda tuju? Kenapa harus di-manage performance kita? Kenapa kita harus menjadi seorang muslim yang agile, muslim yang adaptif, muslim yang siap untuk berubah, ya, kapanpun dan dimanapun sesuai dengan kondisi? Jawab itu dulu, teman-teman sekalian. Nggak usah dijawab semua, Anda boleh chat juga, tulis boleh, biar lebih ramai dan terlihat interaksi dari teman-teman sekalian. Kira-kira kepengen kayak gimana sih? Saya doakan kepada teman-teman yang nulis di chat, semoga rezekinya lancar, hutangnya lunas. Biar aktif ya, kelihatan siapa yang tidur, siapa yang nyimak. Ya, karena nanti di akhir sesi saya mau kasih hadiah. Ya. Hadiahnya apa nanti saya sampaikan. Jadi kalau akhir sesi nanti selain tanya jawab, saya juga mau nanya juga gitu kepada teman-teman sekalian. Hadiahnya nanti saya siapkan. Khusus sesi hari ini, insya Allah. Ya, semoga menjadi hadiah yang terbaik buat teman-teman sekalian. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan Anda untuk bisa bekerja keras? Kenapa harus lebih baik? Kenapa harus agile? Kenapa harus perform? Kenapa harus memanage performance pekerjaan kita? Kenapa? Apa yang Anda tuju? Ini kenapa amin semua ya? Ayo dijawab. Ya, kenapa? Kang, karena saya kepengen menjadi orang yang punya passion. Kang, karena ini udah ada yang jawab, janji Allah kerja adalah ibadah. Masya Allah. Ini jawaban pertama. Pak Ismail 80 sekian 94. Tolong dicatat Mbak Bufina. Pak Ismail tuh. Ya, yang pertama kali ngerespon, saya akan kasih hadiah. Di chat ya, saya kasih hadiah. Hadiahnya apa? Buku kajian 2080 yang tadi disampaikan sama Bu Vina tadi. Nanti tinggal kirim alamatnya, nanti saya kirim insya Allah. Ya, siap-siap dengan pertanyaan saya ya, atau mungkin apa yang saya minta, akan ada hadiah nanti. Ayo jawab apa? Insya Allah akan jadi muamalah. Kewajiban sebelum mendapatkan hak, mencari ridha Allah dan barakallah untuk saya dan keluarga. Pertanyaannya gini, apapun yang Anda tulis, menjadi manusia lebih baik, kemudian mencari ridha Allah, kemudian mengharap ridha Allah, apalagi nih, janji Allah kerja adalah ibadah. Menurut sahabatku sekalian, apapun yang Anda tulis ini menjadikan Anda seseorang yang bahagia atau enggak? Jawabnya pakai hati, bukan pakai kebiasaan. Karena kalau saya yakin kalau misalnya jawab yang pakai kebiasaan, Anda akan bilang, oh saya tentu bahagia. Ya, kenapa? Karena itu nilai-nilai, etika. Tapi saya kepengen Anda jawab dari hati. Apa yang Anda lakukan ini membuat Anda bahagia atau tidak? Kerja keras ini membuat Anda bahagia atau tidak? Menjadi orang yang lebih baik itu menjadikan Anda seseorang yang lebih bahagia atau tidak? Bahagia itu bukan hanya di senyuman. Ya, ada 3 ciri untuk sesuatu apapun. Bahkan iman pun ditandai dengan ciri-ciri ini. Ciri yang pertama ketika seseorang itu yakin dengan sesuatu adalah dia yakini dalam hati menjadi sebuah kebahagiaan. Dia ucapkan dalam lisan menjadi sesuatu yang baik dan benar.
dan dia lakukan dalam kesehariannya menjadi sebuah kebiasaan. Kalau misalnya teman-teman sekalian yang Anda sampaikan ini adalah sebuah kebahagiaan, maka itulah sebenarnya yang terjadi. Ya, maka itulah yang sebenarnya terjadi. Kenapa harus kerja keras sih? Ya, untuk menuntut kebutuhan hidup biar bisa dipenuhi kebutuhan hidupnya. Loh, memang Allah nggak ngasih rezeki ya? Yakin nggak kalau Allah ngasih rezeki, teman-teman sekalian? Yakin, Kang, Allah tuh memberikan rezeki, betul. Sukses belum tentu bahagia. Kita bahas ini sebelum masuk ke poin-poin tadi. Sukses belum tentu bahagia. Betul. Pertanyaannya, apa standar kesuksesan Anda dan apa standar kebahagiaan Anda? Standar bahagia saya adalah menjadi seorang manajer di PT KAI. Standar bahagia saya adalah ketika gajian saya sudah 20-30 juta per bulan, 50 juta per bulan. Standar bahagia saya adalah ketika pekerjaan saya selesai. Standar bahagia saya adalah ketika kebutuhan saya tercukupi setiap bulannya, setiap harinya. Apa yang menjadi standar bahagia Anda? Ketika standar bahagia kita adalah mengenai dunia, padahal Allah sudah jamin dunianya kita, maka Anda bahagia untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang sudah dijamin. Apa kira yang membuat kita melakukan sesuatu kemudian kita bahagia? Kawan-kawan sekalian, yakinlah bahwa diri kita adalah seseorang yang memiliki standar bahagia bukan jika, tapi walaupun. Apa tuh bahagia bukan jika tapi walaupun? Bahagia yang bukan jika. Saya akan bahagia jika anak saya diterima di perguruan tinggi negeri. Jika. Saya akan bahagia jika saya sudah jadi seorang manajer. Jika. Saya akan bahagia jika target saya terpenuhi dan tercapai. Jika. Ya. Ketika jika, maka siap-siap kecewa. Karena kita akan diuji dengan apa yang menjadi standar bahagia kita. Tapi ketika walaupun saya akan bahagia kan, walaupun kondisi saya masih seperti ini, namun saya akan ikhtiarkan, ya sesuai dengan ketentuan Allah. Saya akan bahagia kan, walaupun gajian saya masih seperti ini, tapi saya akan ikhtiarkan terus meraih Allah, melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban saya. Ya, teman-teman sekalian, titik nol kita menjadi penting. Memiliki niat yang lurus murni sebelum kita melakukan hal yang lain. Saya bekerja keras akan beda hasilnya dengan saya akan memasrahkan semuanya pada Allah. Ketika Allah memerintahkan hambanya untuk bekerja keras, maka saya akan mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Beda nggak kira-kira? Beda nggak kira-kira? Yang satu karena dunia, yang satu karena Allah. Jadi pekerjaan yang Anda lakukan, ya, agility yang akan Anda ikhtiarkan, performance yang akan Anda coba untuk wujudkan atau tampilkan, semuanya bukan karena dunia, tapi karena ini adalah kewajiban kita sebagai seorang hamba melakukan hal yang terbaik agar Allah jatuh cinta dengan apa yang Anda lakukan. Apalagi kerjanya di KAI kan, menjadi wasilah kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Mengantarkan seseorang dari satu titik ke titik yang lain. Bayangkan kalau yang kita antar adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang membawa kebaikan, orang-orang yang memberikan manfaat juga bagi orang lain. Betapa ketika niat kita lurus, maka itu akan menjadi pahala yang begitu besar buat kita. Maka yakinlah setiap paginya kita menjadi seseorang yang meluruskan niat sebelum melakukan banyak hal. Ya, Muslims Agility Performance Management. Slide saya kelihatan ya? Baik. Oke, tadi sudah siap, insyaallah. Sebentar. Ya, ini sekedar kepingin memberikan sebuah poin penting hari ini dalam perjalanan kita menemani perjalanan cinta kepadanya, kepada para sahabat, para kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian yang ada di PT KAI. Ya,
mengenai core values-nya PT KAI, yaitu akhlak. Di sesi pertama waktu itu saya diminta oleh sahabat-sahabat sekalian untuk mengisi mengenai amanah, ya. Dan kemudian sampai dengan pada sebuah posisi hari ini, Allah izinkan saya untuk memberikan penekanan pada poin adaptif. Ya, harapannya ini benar-benar bisa kita terima dengan baik. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentunya kita sebagai seorang Muslim, jika Anda belum tahu apa kira-kira definisi seorang Muslim, kita akan jabarkan sedikit demi sedikit. Muslim itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Orang yang sudah berpasrah pada Allah. Orang yang sudah mengazamkan dirinya, berkomitmen untuk menjadikan Allah sebagai ya'lu wa la yu'la alaih, sebagai Tuhan Rob satu-satunya dan nggak ada yang lain, Allah yang paling tinggi. Muslim merupakan sebutan untuk orang yang memeluk agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya dan kitab suci Al-Quran sebagai kitabnya. Nah, kira-kira sama nggak nih definisinya sebagai seorang Muslim? Supaya nggak salah nih kita ngebahas mengenai Muslim. Jika memang ini sudah terjadi dan ada dalam diri kita masing-masing, maka kita lanjut ke definisi berikutnya, yaitu agility. Agile berasal dari kata agile, dinamis, adaptif. Kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Ya, adalah arti dari kelincahan atau agility. Jadi, jika ada seseorang yang ketika ada banyak hal terjadi dalam kehidupannya dan dia mudah untuk mengubah arah, dia mudah untuk mereferensikan sesuatu untuk dirinya untuk dia lakukan, dan tepat pada waktunya bergerak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perubahan dunia, ini adalah orang-orang yang agile. Ada nggak di antara kita yang enaknya itu duduk, ya, mesem-mesem di pojokan, minum kopi sambil ngerokok, nggak ngapa-ngapain, ya, zona nyaman banget, ya, dan akhirnya kita tidak termasuk menjadi orang yang agile, orang-orang yang siap untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kehidupan. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, working performance, ya, job or working performance adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Sebentar. Oke. Sebentar agak baik. Baik, mohon maaf, ada error. Working performance apa nih? Atau mungkin tadi performance management. Job working performance adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, jika digabung semua definisi itu, singkat cerita, Muslims Agility Working Performance atau performance management adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah SWT, memeluk agama Islam dengan Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, dan kitab suci Al-Quran yang mampu mengubah arah dengan cepat tanpa kehilangan keseimbangan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gimana teman-teman sekalian? Ada nggak definisi ini dalam diri kita? Jika memang ada, alhamdulillah. Jika tidak, lalu apa yang harus saya lakukan, Kang Yamin? Kenapa kok saya tuh kayaknya tuh lemes banget?
Saya tuh kalau diperintah untuk berubah, itu kayaknya luar biasa sulitnya. Apalagi masa COVID seperti ini ya, di mana orang-orang tuh harus pakai Zoom. Ya, saya tuh pakai Zoom, gaptek kan. Nggak paham saya mencetnya harus kayak gimana dan yang mana yang harus saya pencet. Nah, kalau ini yang terjadi, maka Anda adalah seseorang yang tidak mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan. Iya, Kang. Saya tuh kalau ada perubahan peraturan dan sebagainya, itu saya kesel banget, Kang. Saya atur sedemikian rupa, ternyata peraturannya berubah. Kebijakannya berubah. Dan apa-apa yang udah saya setting menjadi berubah semua, Kang. Terus gimana? Pertanyaan berikutnya yang sering kali menjadi bahan yang dibicarakan oleh orang-orang adalah ketika perubahan itu mengganggu keseharian dirinya. Nah, jika itu yang terjadi kawan-kawan sekalian, maka Anda tidak termasuk pada orang-orang yang memiliki agility atau agile. Muslims agility, orang yang menyerahkan diri kepada Allah, memeluk agama Islam, mengangkat Nabi Muhammad dan kitab suci, dan kemudian mampu untuk beradaptasi dengan cepat. Adalah orang-orang seorang muslim agile. Rasulullah adalah orang yang paling agile menurut saya. Memiliki agility yang luar biasa tinggi. Memiliki dinamisasi yang luar biasa ketika begitu banyak kejadian pada saat peperangan, perang Uhud, perang Badar, berubahnya strategi-strategi dalam perjalanan peperangan, membuat dia harus memiliki kemampuan adaptif yang luar biasa. Ya. Saat ada serangan, pertempuran, berubahnya strategi, tidak ditaatinya strategi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, membuat Rasulullah harus punya strategi-strategi baru. Dan itu yang terjadi saat ini. Ya, saat kita berada pada sebuah kondisi yang berubah semua. Sebuah perusahaan, Nokia namanya. Ya, direktur atau pemilik ownernya, CEO-nya Nokia bilang gini, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi saya dihempaskan oleh zaman. Dan ternyata tidak melakukan kesalahan apapun pun adalah sebuah kesalahan. Kang, ketika ada perubahan, saya takut salah. Kenapa kita harus takut salah? Ketika memang perubahan-perubahan itu patut untuk kita lakukan. Kenapa kita takut salah? Kenapa kita takut salah? Ketika memang itu yang harus dilakukan. Jadilah seseorang yang bergerak. Karena dalam pergerakan itulah keberkahan terjadi. Tidak akan pernah ada hal yang baik yang bisa kita dapatkan dari orang yang hanya diam saja. Karena air yang diam biasanya air yang kotor. Tapi ketika air yang bergerak akan membawa kebaikan-kebaikan buat orang lain. Nah, kita sebagai seorang muslim, sahabatku sekalian, jadilah diri yang siap untuk bergerak. Jadilah diri yang siap untuk manfaat bagi sesama. Ya, pergerakan inilah yang membuat kita menjadi seseorang yang hidup, menjadi seseorang yang akan menerima keredaan Allah. Dan ini adalah akibat daripada orang-orang yang bergerak. Saat kita bergerak, perform, ya, memberikan sesuatu bagi orang lain, memberikan sesuatu bagi diri kita, minimal bagi keluarga kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki high productivity, orang-orang yang memiliki hasil yang besar, orang-orang yang membawa manfaat bagi orang lain. Kalau kita misalnya milih teman, kira-kira pilih teman yang manfaat atau yang nggak manfaat? Ya, Kang, kan saya juga nggak mau dimanfaatin sama orang lain. Bukan dimanfaatin, tapi bermanfaat. Sebelum dimanfaatin, Anda berikan manfaat dulu supaya tidak dimanfaatin sama orang lain. Kalau ada orang yang butuh minum, Anda ambilin minum. Jangan mau disuruh-suruh untuk diambilin minum, tapi jadilah orang yang adaptif, high performer, yang memiliki produktivitas tinggi, memiliki inisiatif yang tinggi, memiliki hal-hal yang membuat orang lain akan merasa Anda adalah orang yang halal bagi orang-orang di sekitar kita.
Ya, karena berapa banyak orang yang sifatnya ketika hadir dirasakan sebagai orang yang haram. Ya, ada orang-orang yang halal bagi orang lain, ada orang-orang yang makruh bagi orang lain, ada orang-orang yang mubah bagi orang lain, dan ada orang-orang yang haram bagi orang lain. Orang halal itu orang yang tidak ada dia, terasa sempit dunia. Jika nggak ada dia, terasa muram dunia, terasa gelap dunia. Kalau orang-orang makruh itu sebaiknya nggak ada dia, walaupun ada dia nggak apa-apa. Orang-orang mubah itu adalah orang-orang yang ada dia boleh, nggak ada dia boleh. Dan orang-orang yang haram adalah kalau bisa jangan ada dia deh. Orang-orang yang nggak mau memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, ini Anda termasuk orang yang mana nih, gitu. Ya, jadilah, milikilah kemampuan menjadi orang-orang yang high performer, high productivity, creating positive impact, ya, membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa, membawa keceriaan bagi komunitas, membawa keceriaan bagi teman satu ruangan, membawa keceriaan bagi teman satu bagian, satu divisi, ya, menguatkan orang lain, ya, memberikan solusi dan empati bagi orang lain. Sedangkan orang-orang yang non performer adalah orang-orang yang low productivity, yang merasa bahwa dirinya adalah orang-orang yang nggak bisa kasih manfaat bagi orang lain, diberikan tugas selalu menghindar, menjadi orang-orang yang selalu tidak terlihat. Maka jangan salah, ketika ada hadiah yang diberikan, Anda tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan hadiah. Hadiah dari bosnya maupun hadiah dari bos besar. Bos maha besar yaitu Allah Subhanahu wa taala, berupa kemudahan-kemudahan dalam hidup. Selfish, ya, egois, complaining, selalu komplain terhadap sesuatu, dan kemudian escapist, selalu kepengen lepas daripada masalah-masalah sebelum dia berupaya untuk menyelesaikannya. Baik, nanti insya Allah kita akan juga mudah-mudahan ada waktu untuk memperbanyak pertanyaan, ya, agar kita bisa lebih interaktif. Bagi teman-teman sekalian yang sudah punya pertanyaan juga boleh tuliskan di chatnya, kita akan bahas nanti. Belajar dari Al-Quran, ternyata ada loh tanda-tanda orang-orang yang agile, orang-orang yang siap berubah. Dan kenapa kita harus berubah? Ya. Belajar dari Al-Quran, yaitu surat Quran, surat Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Saya belajar dari guru saya. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Yusuf 111 pun juga sudah disampaikan bahwa segala sesuatu yang diturunkan dalam Al-Quran dimaksudkan untuk kita pelajari. Dan ternyata keajaiban Al-Quran, kalau kita tanya, kalau kita ingat turunnya keajaiban atau mukjizat bagi Musa adalah tongkat Musa. Ya, mukjizat dari Nuh adalah perahunya. Ya, mukjizat dari Ibrahim, ya, adalah, ya, bangkitnya kembali anaknya yang dipotong dan tidak terbakarnya dirinya ketika dibakar oleh api. Setelah kok mukjizatnya Rasulullah Muhammad, Al-Quran. Apa ajaibnya Al-Quran? Al-Quran adalah sumber dari keajaiban dunia. Pertanyaannya, apakah Anda atau kita mengimani atau tidak? Belajar dari Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW telah menerima sebuah kitab yang merupakan solusi daripada seluruh permasalahan dan pertanyaan yang ada dalam benak kita. Belajar dari Al-Quran dalam surat Al-Mudassir, ternyata di ayat ini kita bisa menggali lebih dalam lagi mengenai agility. Ya ayyuhal mudaththir, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut. Maknanya apa? Bagi Anda yang berada pada comfort zone, zona nyaman. Bagi Anda yang ngerasa nyaman dengan gajian yang segitu. Bagi Anda yang ngerasa nyaman dengan pekerjaan yang ada di situ. Bagi Anda yang lagi ngerasa nyaman dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Bagi Anda yang tidak tertantang dengan kehidupan.
Ya ayyuhal mudatsir, kata Allah. Wahai orang yang berkemul, berselimut. Dalam ayat berikutnya disampaikan, kum fa'anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Ini adalah status kini. Saat ini kita dianggap oleh Allah menjadi orang-orang yang sedang berselimut, yang sedang tidak mampu untuk bangun, yang sedang tidak agile, yang nggak mau beradaptasi dengan kehidupan saat ini. Maka berilah peringatan. Geraklah, sampaikan, nasihati orang-orang yang berada dalam kondisi keburukan-keburukan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan kita. Berikan mereka pemahaman. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang dilihat oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa dititipi amanah. Sehingga kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bangunlah lalu berikan peringatan. Dalam surat Al-Asr juga sudah disampaikan. Ya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Ya, sampaikan kalimat-kalimat nasihat-nasihat kebenaran dan sampaikan nasihat-nasihat kesabaran. Dan ternyata ini adalah tugas kita untuk bergerak menyampaikan nasihat dan tentunya melakukan apa yang kita sampaikan. Kebenaran-kebenaran yang kita yakini dan kesabaran-kesabaran terhadap permasalahan yang kita hadapi. Bergeraklah kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang halal bagi orang lain. Ya. Orang-orang yang nggak produktif itu orang-orang yang mungkin makruh, ya, mungkin haram, belum tentu juga jadi haram, karena haram itu yang ekstrimnya. Ya, kum fa'anzir, bangunlah, lalu berilah peringatan. Dalam surat 3, di sini ada lagi, mohon maaf, status kini pergerakan, di mana kita saling mengingatkan. Ya, pengen nggak saling mengingatkan? Atasan mengingatkan bawahan. Ya, bawahan juga bisa mengingatkan atasan dengan etika-etika tertentu. Sahabat mengingatkan sahabat yang lain. Ketika kita mengingatkan sahabat yang lain dan dia berubah menjadi seseorang yang baik, kira-kira pahalanya nyampe nggak ke kita? Sholat. Ingetin teman yang lain sholat. Kemudian kita sholat. Kira-kira pahala orang yang sholat itu sampai nggak ke kita? Ya, sampai nggak? Maka saling mengingatkanlah. Maka bangunlah dari tempat duduk Anda. Maka bangunlah dari kebiasaan-kebiasaan nyaman Anda. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mudah untuk diberikan kemudahan dan orang lain, atau mudah untuk diberikan kesulitan bahkan bagi orang lain atau dari orang lain. Ya. Sehingga kita termasuk orang-orang yang mudah untuk bergerak. Di surat 3-nya, Rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu, Rabbmu. Maknanya adalah merubah status hati dari merasa bisa, merasa hebat, menjadi merasa kecil. Maksudnya apa, Kang? Dan agungkanlah Tuhanmu, agungkanlah Rabbmu. Artinya, kita ini kecil. Allah yang maha besar. Ya, gedein namanya Allah. Gedein asmanya Allah. Saat kita sampaikan sesuatu, para trainer, mungkin ada para trainer di sini yang hadir, atau mungkin para atasan yang memberikan briefing kepada bawahannya. Saat Anda menyampaikan sesuatu, Anda sedang menampilkan siapa? Menampilkan diri yang lebih hebat daripada yang lain, atau menampilkan kemahakuasaan Allah. Ketika Anda melakukan apa yang telah diskenariokan, apa yang menjadikan hasil meeting ini dan Anda eksekusi, maka ada keberkahan dalam hasil musyawarah. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, ternyata mentaati perintah, mentaati hasil meeting, hasil rapat adalah sebuah cara Allah untuk memberikan keredoannya juga. Ya, ketika ada sebuah meeting dan Anda ngerasa meeting ini adalah sesuatu yang dibicarakan oleh orang lain, sehingga saya nggak perlu melakukan hasil meeting ini. Dan ternyata apa? Ini adalah sebuah kesalahan besar. Dua cara Allah menurunkan rahmat, redho, dan petunjuknya. Yang pertama adalah dengan cara sholat istikharah, dan yang kedua adalah dengan cara istisyarah atau musyawarah. Jadi dengan bermusyawarahlah keredaan Allah akan turun. Ya, saat kita melaksanakan hasil meeting, hasil rapat, skenario perusahaan juga pasti adalah hasil rapat, nggak mungkin diomongin sendiri, dan segala data-data yang ada dikumpulkan dijadikan satu menjadi sebuah
rencana action plan yang Anda lakukan setiap bulan atau setiap tahunnya, ini adalah sebuah rencana hasil istisyarah. Dan mentaati daripada hasil istisyarah atau musyawarah adalah sebuah keberkahan. Ya, ketika kita menyajikan, memiliki statement hati bahwa saya sedang melaksanakan hasil istisyarah, maka saya sedang menunjukkan kemahakuasaannya Allah, bahwa Allah Maha Besar dengan memberikan keputusan-keputusan hasil istisyarah ini. Merubah status hati dari merasa bisa, merasa hebat, menjadi merasa kecil. Apapun yang Anda lakukan, sahabat sekalian, betapa hebat pun ide kita yang kita sampaikan dalam meeting-meeting kita, saat Allah tidak terangi hati kita, tidak terangi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman, kelancaran lisan, kelancaran pendengaran, kelancaran untuk meramu semua ide menjadi satu, menjadi sebuah keputusan. Tanpa keridhaan Allah itu tidak akan pernah terjadi. Pernah nggak ngerasain punya ide nih? Oh itu apa ya? Aduh saya lupa. Aduh ntar lah kalau saya ingat gitu. Akhirnya nggak kebahas di meeting. Ya, itu juga salah satu cara dan tanda bahwa Allah belum redha dengan apa yang Anda lakukan. Jangan-jangan ide itu yang pertama mungkin buruk dan bisa memburukkan orang lain, atau yang kedua Allah menunda ya kebaikan itu sampai dengan posisi tertentu. Merubah status hati, mengagungkan asma Allah, Allah yang kelihatan bukan kita yang kelihatan. Saat kita menunjukkan diri kita, maka akan diuji adalah diri kita. Saat kita menunjukkan hanya Allah di hadapan kita, di diri kita dengan lisan yang kita sampaikan, maka tidak akan pernah ada ujian yang begitu besar selain Allah yang akan menyelesaikan. Dalam surat keempatnya kita lanjut, Bismillah. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Setelah kita membersihkan hati, saatnya lah kita untuk membersihkan fisik diri. Bersih, baik, indah. Merubah fisik diri, bersih, baik, indah. Saat kita sudah terlalu lama untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, kita lelah, kita tidak mampu lagi untuk melakukan tugas-tugas, kadang jenuh. Ada beberapa sahabat yang pernah curhat juga dengan saya, Kang, saya sudah terlalu lama untuk bekerja di sebuah tempat ini, pekerjaan ini. Saya kepengen resign, Kang. Saya kepengen keluar dari pekerjaan saya, Kang. Saya jenuh, Kang. Gajiannya biasa-biasa aja. Atau ada juga yang bahkan gajiannya besar, gitu ya. Income-nya besar, salary-nya besar, bulanannya besar. Tapi karena kejenuhan yang luar biasa yang dia terima, maka dia komplain terus dengan apa yang dia rasakan dan dihadapi. Maka saatnya lah Anda untuk bersih-bersih diri. Membersihkan dengan cara apa? Dengan cara menjeda sejenak. Ya, jadikan hubungan kita dengan Allah lebih mesra dibanding sebelumnya. Sebelum Anda resign, sebelum Anda memutuskan keluar dari sebuah pekerjaan, sebelum Anda komplain dengan pekerjaan kita, sebelum Anda komplain dengan kesulitan-kesulitan yang Anda sedang alami, jangan-jangan kapak hati Anda sedang tumpul. Jangan-jangan kapak hati kita sedang tidak bisa digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, menebang pohon masalah dan urusan dunia. Maka bersihkanlah. Jedaklah sejenak, ambil wudhu, kemudian sholatlah. Ya. Bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa lebih khusyuk dengan sholat 5 waktunya, dan kemudian sampaikan kepada Allah, ya Allah, hamba kepingin banget ya Allah, hari ini hamba berdoaan saja denganmu ya Allah. Beristirahat, sampaikan menjadi keluh kesah Anda. Pernah nggak curhat sama Allah? Kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian. Pernah nggak ngerasa diri, saya kepengen banget ya Allah begini. Saya kepengen banget ya Allah memiliki hati yang damai. Ya, kapan terakhir Anda curhat? Siapa yang kepengen hatinya bersih? Ada nggak? Tolong jawab di chat atau angkat tangannya. Saya. Siapa yang kepengen hatinya bersih? Nah, baik. Masya Allah. Pengen ya hatinya bersih? Pengen nggak hatinya damai? Ya. Jangan atasnamakan orang lain ya. Atasnamakan diri sendiri saja. Saya. Semua juga mau Pak. Gitu. Semuanya juga pengen. Jangan ngomong semuanya. Karena Anda sedang berbicara dengan Allah. Pertanyaannya, yang pengen hatinya bersih, pernah nggak doa sama Allah? Ya Allah, pengen banget hati saya bersih. Curhat langsung sama Allah. Ya.
Yang kepengen umroh siapa? Ada yang kepengen umroh? Umroh haji gratis ada? Ya, kepengen. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali Anda doa kepengen umroh dan haji? Ya. Pada saat tadi itu sholat duhur, doa nggak? Minta diumrohin atau dihajiin sama Allah. Tiap sholat, Masya Allah. Semalam, Masya Allah. Minta sama Allah, jangan ragu-ragu. Bahkan urusan sendal putus sekalipun minta sama Allah. Ya. Ada kawan saya sendalnya hilang di masjid. Nah, ini cerita yang kurang bagus ya, tapi ini bisa menjadi hikmah. Bro, kenapa bro? Nggak pakai sendal, sendal hilang bro. Oh, minta sama Allah lah sekali-kali. Ya, urusan sendal aja minta sama Allah. Ngerepotin Allah banget. Yang kayak begini nih, nggak tahu kemahakuasaannya Allah. Allah tuh punya cara untuk mendengarkan seluruh doa, bahkan sekecil apapun, bahkan mengenai sendal putus sekalipun. Jangan sombong dengan diri, jangan sombong dengan hati. Ya nggak usah lah bro, urusan sendal aja repot banget. Gue bisa beli itu di warung sebelah, deket masjid. Apa yang terjadi kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian? Saat dia datang ke warung sebelah itu, dia lihat sendalnya ada yang persis ukuran sama dia, ya badannya tegap, ya kumisan kawan saya ini, tapi ternyata ukuran sendal yang pas cocok buat dia, gambarnya Hello Kitty. Kira-kira dibeli nggak ya, badannya tegap, sendalnya Hello Kitty? Nah, nggak dibeli ya. Kenapa? Egonya terlalu tinggi, harga dirinya nanti turun kalau sampai beli sendal Hello Kitty. Akhirnya apa yang terjadi? Dia cari di seluruh warung, nggak ada yang ukurannya persis sama dia, atau gambarnya yang sesuai dengan perawakan dia, penampakan dia. Dan akhirnya dia pulang nggak pakai sendal. Sampai suatu hari dia cerita sama saya, Kang Helmi, bener bro, ya ternyata gue sampai rumah nggak pakai sendal. Ya kenapa? Bisa jadi karena memang Allah kasih ujian buat kita. Ya, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mudah untuk membersihkan diri dengan cara curhat sama Allah, merubah fisik diri, bersih hati, bersih pikiran, ya selalu terkoneksi pada Allah. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang mudah untuk curhat pada Allah setiap detik, kapanpun dan dimanapun. Milikilah 2 kalimat yang biasa Anda praktekkan setiap hari. Mau nggak praktek ya? Praktek apa? 2T bahasa di PPA. Anda nanti bisa ikutan private class PPA jika memang berkenan. Kita setiap bulan jika tidak ada kendala seperti di PPKMI, biasanya setiap Sabtu Ahad ada kelas PPA. Anda bisa belajar lebih dalam di sana. 2T. T yang pertama adalah temani. Ya Allah, temani hamba. Ya, temani ngapain? Ketika kita sedang ikhtiar, saat kita dengerin ceramah kajian, biar mendapatkan pemahaman yang terbaik, maka kita berikan kalimat, ya Allah, temani hamba. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, membuka stasiun hari ini dengan basmalah. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, menjalankan lokomotif ini dengan baik, ya Allah. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, untuk bisa ngejalanin pekerjaan saya, untuk mengatur lalu lintas perkereta-apian dengan baik, ya Allah, dan tidak ada kendala, ya Allah. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, ngitung keuangan, ya Allah, supaya ngitungnya nggak salah, ya Allah. Ya Allah, temani hamba, ya Allah, bagi para trainer, tuntun lidah hamba ini agar hamba termasuk orang-orang yang Engkau pandu kalimatnya, Engkau berikan kemudahan pemahamannya. Jangan jadikan diri kita ini termasuk orang-orang yang sombong dengan menghilangkan peran serta Allah. Dan T yang kedua adalah titip. Ya. Titipkan segala sesuatu apa yang kita tidak ketahui kepada Allah. Kalau sudah berskenario, kalau sudah beristisyarah, sudah meeting, sudah rapat, sudah punya hasil rapat, tinggal eksekusi, maka titipkan hasil rapat, hasil meeting itu pada Allah. Ya, Anda praktekkan 2 hal ini, 2T, temani dan titip. Setiap hari, setiap saat terkoneksikan hati kita kepada Allah. Yakinkan, kita lihat seminggu ke depan, we'll see what happen. Apa kira-kira yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Ya, ada sudah ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu alumni di PPA di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa negara lain sudah punya testimoninya. Betapa maha dahsyatnya ketika kita membawa Allah kemana-mana dengan konsep 2T ini. Ya. Berikutnya,
Di ayat berikutnya di ayat 5 waruzza wahazur. Waruzza fahzur. Maaf. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Waruzza fahzur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Kalau hati sudah bersih, kalau hati pikiran sudah enak, hati sudah damai, mulut lalu berzikir pada Allah, minta teman terus dan titipkan segala apa yang di luar jangkauan, maka kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Kawan-kawan sekalian, dalam dunia ini Allah turunkan dua hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan keburukan, ya, fujur dan ketakwaan pada Allah. Nah, mana yang mau Anda ikuti? Tinggalkan segala perbuatan yang keji. Kenapa? Karena perbuatan keji itu adalah perbuatan yang sia-sia. Dia tidak akan pernah membawa kebaikan pada kita. Dia tidak akan memberikan sebuah kedamaian hati. Maka tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Jadilah orang yang mudah untuk berubah. Jadilah orang yang mudah untuk memilih antara baik dan buruk. Ketika perubahan itu membawa kepada sebuah kebaikan, kenapa tidak kita lakukan kebaikan-kebaikan itu? Di ayat 6, saya coba bersingkat biar kita bisa tanya jawab. Wala tamnun tastaksir. Dan janganlah engkau, wahai Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Maksudnya gimana? Jangan pernah berharap lebih untuk sesuatu yang tidak kita berikan lebih. Jangan pernah berharap lebih terhadap sesuatu yang tidak kita berikan lebih. Karena Allah selalu memberi sesuai dengan porsinya. Rasa berkecukupan menjadi sesuatu yang penting buat kita, sahabatku sekalian. Ya. Suatu hari seorang sahabat sedang bercengkrama dan dia bingung dengan apa yang dia rasakan. Dia merasa dirinya tidak berkecukupan padahal gajiannya besar. Suatu hari dia punya gajian sebanyak 5 dinar. Dan dia merasa tidak damai dalam hatinya. Dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia minta terus lebih. Tambahkan. Semakin banyak dinar yang dia dapatkan, semakin tidak damai hatinya. Entah kenapa, ya Allah berkenan, qadarullah, Allah tidak memberikan kedamaian dalam hatinya karena kelebihan harta yang dia miliki. Sampai pada suatu hari, dia sedekahkan harta-hartanya itu sampai pada sebuah kondisi di mana dia hanya memegang sesuatu yang dia butuhkan saja. Dan ternyata apa yang terjadi? Kedamaian hati, rasa berkecukupan itu yang membuat akhirnya hatinya damai. Maka jangan pernah kita meminta sesuatu yang lebih kalau kita tidak bisa memberikan lebih. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang berkecukupan, orang-orang yang cukup ketika kita meminta Allah penuhi sesuai dengan takarannya. Dan di ayat yang terakhir dalam surat Al-Mudaththir, oleh Rabbika fasbir, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Sahabat sekalian, ini adalah ayat terakhir yang akan kita bahas hari ini yang terkait dengan Muslims agility performance management. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Kunci daripada agility, agile, ya pasti yang namanya agile, dinamis itu nggak nyaman. Dipastikan nggak nyaman. Siapa sih yang nyaman dengan perubahan-perubahan? Berapa banyak di antara kita yang nggak mau berubah? Kenapa? Karena ketika kita berubah, berarti badan kita harus bergerak lagi. Kita akan berada pada posisi di luar zona nyaman. Kita harus berpikir lagi dengan menggunakan akal pikiran kita. Kita harus mengeluarkan semua potensi lagi yang ada dalam diri kita untuk melakukan atau mengikuti perubahan-perubahan. Kata Allah, maka bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Sabar adalah kunci hidup. Ya, berapa banyak cerita dalam kehidupan kita, berapa banyak cerita dalam kehidupan kita yang ternyata membuat kita tidak merasa nyaman dengan kehidupan, dengan diri kita. Suami yang tidak akur dengan istrinya, anak-anak yang nggak mau nurut sama orang tuanya, mertua yang terus selalu ngatur kehidupan kita, tetangga yang terus gangguin dan nggak bikin nyaman rumah kita,
atasan yang nggak tahu menahu dan ngeselin terus dengan kerjaan kita, berasa kepengen mecat atasan aja deh kalau nggak kayak gini. Dan begitu banyak hal-hal yang membuat kita ngerasa bahwa hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka bersabarlah. Ya, wala rabbika fasbir, dan karena Allah, karena Rabbmu, bersabarlah. Ya. Dan ternyata subhanallah ketika kita bersabar, banyak sekali orang-orang yang membuktikan bahwa ternyata sabar adalah kunci hidup. Ya, seorang guru pernah berpesan, bersabarlah. Karena di ujung setiap kesabaran ada kemenangan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kemenangan, insya Allah. Baik, what next? Terus apa, Kang? Apa yang harus saya lakukan dengan kondisi ini? Yang pertama, jadilah manusia yang adaptif. Jadilah manusia yang bangun dari selimut kenyamanan. Ya. Dan kemudian saling mengingatkan, ya, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang halal bagi orang lain, orang-orang yang manfaat bagi orang lain, orang-orang yang selalu berpikir bahwa dirinya saling mengingatkan dan saling membutuhkan. Dan sahabatku sekalian, kita tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang sempurna. Kenapa? Karena sebagian dari diri kita itu ada pada sebagian yang lain. Ya. Sebagian dari kita ada pada sahabatnya yang lain. Sebagian dari kita ada pada bagian kawan yang lain. Maka kita saling mengingatkan. Dan yang ketiga, mengingatkan diri bahwa Allah SWT adalah yang maha besar. Kita kecil, kita nggak punya apa-apa, dan Allah adalah yang paling tinggi dibanding yang lain. Allah ya'lu wa la yu'la alaih. Berikutnya, merubah penampilan perlambangan kebaikan. Jadikan diri kita termasuk orang-orang yang merepresentasikan kebaikan. Saat ada orang lain yang melihat kita, maka pastikan orang itu maka pastikan orang itu melihat kebaikan. Ya, jadikan diri kita termasuk penglihatan orang-orang yang akan kita kenal dan dekat dengan Allah. Saat kita ngelihat orang lain perasaan kayak kepengen sholat aja, kayak kepengen zakat itu, maka jangan pernah lepaskan. Ya, sahabat yang memiliki perlambangan kebaikan seperti ini. Syukur-syukur kita lah yang menjadi perlambangan kebaikan. Yang kelima, husnuzon, ya, ambil yang baik, ya, falhamah fujurah wa taqwaha, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang baik, jangan pernah melakukan kekejian, karena kekejian, keburukan akan membawa keburukan-keburukan yang lain dan tidak akan pernah membuat kita menjadi seseorang yang selamat dunia dan akhirat. Yang keenam, rasa berkecukupan, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang selalu cukup dengan apa yang Allah berikan saat ini. Ya, la in syakartum dan bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada saat ini, dan Allah berikan lebihnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, kalau kita keji, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Yang terakhir adalah bersabar sebagai kunci kehidupan. Ya, barakallah sahabatku sekalian, semoga ini adalah sesuatu yang menjadi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah. Yuk kita ngobrol-ngobrol saja mulai dari 14.25 ini sampai dengan beberapa jam ke depan, beberapa menit ke depan. Semoga ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Silahkan saya kembalikan lagi kepada Mbak Bu Viena. Semoga berkah. Hadanallah ya kemajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, tadi yang saya garis bawahi tadi, temani dan titipkan, Masya Allah. Sepertinya saya mesti ikut privat PPA juga nih, Tad. Enggak, Insya Allah. Jadwalnya bisa dicek di pps.com. Ya, baik. Insya Allah. Baik, Tad, ini kita ke ngobrol-ngobrol ya, Tad, ya, ke pertanyaan. Tapi sebelumnya saya dulu deh, Tad, mau bertanya nih, Tad, ya, izin. Teman-teman, mohon maaf saya dulu. Karena gini, Tad, sekarang kan PPKM ya, Tad, ya, diperpanjang. Ini kebanyakan jadinya WFH nih, Tad. Kita nih kebanyakan, jangan kita deh, saya deh ya, saya aja.
Karena kalau kita nanti banyak yang nggak setuju, jadi saya aja deh. Masa PPKM diperpanjang, kan banyak yang WFH, tapi kebetulan juga saya komorbid ya. Nah, kadang kondisi WFO, WFH kan beda. Kalau WFO setelah pekerjaan itu kadang-kadang diskusi. Nah, kalau WFH kan meskipun sama-sama kerja, sama-sama work gitu ya, tapi kalau di kantor pekerjaan selesai kita diskusi. Nah, kalau di rumah tanpa sadar, range waktu bekerja itu keambil sama urusan-urusan di rumah kadang-kadang ya. Sengaja atau nggak sengaja, misalnya, atau kalau perempuan ya masak, kayak beres-beres, atau nah, kalau yang bapak-bapak misalnya ngantar pasangan ke supermarket, belanja sekedar beli keperluan. Nah, tapi memang pekerjaan kantor itu yang saat itu dikerjakan, yang ditugaskan saya itu sudah selesai. Nah, tapi waktu bekerja yang harusnya jam 8 sampai jam 5 itu keambil sama urusan pekerjaan di rumah nih. Nah, itu seperti itu gimana, Tat? Boleh atau enggak gitu? Karena kan bekerja kan wajiban. Kita kan dapat take home pay ya. Satu itu. Kedua, ada kekhawatiran, Tat, yang diterima tiap bulan take home pay-nya ada unsur haramnya kayak pekerjaan itu, takut, Tat. Serem. Gimana, Tat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya kalau kita bicara ada sebuah hukum ya, hukum di dunia di dunia fisika kuantum yang namanya hukum keseimbangan. Ya, kalau kita kepengen mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan dunia, nggak ada yang lain selain memenuhi keseimbangan itu. Ya, memenuhi keseimbangan itu dalam artian apa? Kalau misalnya memang disuruh 8 jam ya 8 jam. Kalau memang disuruh kerjain ya sesuai dengan akadnya ya kerjain gitu. Kalau memang janji ya ditepati kan gitu. Nah, jika itu tidak terjadi maka akan ada sesuatu yang terjadi. Ya, sesuatu yang terjadi, baik kecil maupun besar. Hukum keseimbangannya seperti itu. Maka jika memang itu yang terjadi, maka yakinkan yang pertama akadnya dirubah. Ya, akadnya dirubah dalam artian gini, minta izin sama bosnya. Bos, bro, pak, ya, entah apalah panggilannya. Izin nih saya jam sekian nyambi ke supermarket ya beli ini gitu. Kelihatannya kayak orang bos juga nggak tahu kan gitu kan. Tapi itu yang bikin semuanya jadi berkah. Ketika bos bilang, cepat balik ya, gitu. Beres gitu. Kenapa? Karena sepengetahuan bos. Saran sih begitu gitu, supaya semuanya jadi berkah. Kayaknya simple ya. Kayak kerja sambil nonton TV gitu misalnya. Itu juga dilakukan juga di kantor kadang-kadang kan gitu. Di kantor juga ada TV, kerja sambil nonton TV juga gitu. Tapi kalau di rumah kan ini kan nggak diketahui kan. Kalau di kantor kan diketahui. Lo kerja sambil nonton TV, bosnya ngelihat. Ya selama kerjaannya selesai ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di rumah gimana? Maka minta keikhlasan ya. Bapak direktur, Bapak ketua, Bapak manajer, ya Bapak supervisor. Sampai kepada beliau, bos, bro, pak, saya ini nih ada sekalian mau beli ini ke warung sebentar. Apaan sih lo pakai ngomong-ngomong kayak gitu ya nggak apa-apa. Apapun jawabannya kita sampaikan akadnya. Yang pertama sampaikan akadnya, atau yang kedua penuhi kewajibannya. Kalau nggak mau berubah ya penuhi. Ya. Kalau nggak mau dirubah maka penuhi. Maksudnya gimana? Kalau 8 jam ya 8 jam. Kalau misalnya kepotong 1 jam buat ngasuh anak, maka 1 jam itu ya bayar. Dengan cara apa? Anda bisa diskusikan. Ya, entah Anda ya coba untuk menyelesaikan pekerjaan besok atau gimana, saya nggak tahu. Ya, silahkan sampai pada sebuah kondisi itu semua fair bagi kita dan Allah Subhanahu wa taala atas akad yang sudah kita lakukan. Kira-kira gitu garis besarnya. Baik, terima kasih. Mungkin jadi inspirasi juga buat teman-temannya. Ada sama kan? Mungkin sama loh kondisinya, kejadiannya sama. Baik, Tat. Sekarang kita ke pertanyaan teman-teman. Ada yang sudah masuk di chat saya nih, Tat. Dari Isna ini, PBJ 6 Yogyakarta. Ustadz, bagaimana caranya agar selalu merasa cukup? Ya. Agar selalu merasa cukup, menerima apa yang menjadi Tuhan Allah detik ini. Atau bahasa gampangnya adalah ikhlas, ya, menerima. Dan keajaiban menerima ini ternyata tidak hanya dirasakan sebagai sebuah statement hati, tapi juga efek fisik juga bisa dirasakan ketika kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan.
Bahkan ketika Allah berikan masalah sekalipun, maka kita anggap itu adalah sesuatu yang cukup buat kita. Jangan bilang, ya Allah, kok engkau kurangi nikmatku dengan rasa sakit ini. Jangan bilang kayak gitu. Sehat siapa yang kasih? Coba. Sehat siapa yang kasih? Allah. Sakit siapa yang kasih? Allah juga. Kenapa kita terima sehatnya, tapi nggak mau terima sakitnya? Padahal dua-duanya pemberian Allah. Ya, padahal dua-duanya pemberian Allah. Maka jangan pernah ya kita tidak menerima ketentuan Allah apapun, bahkan sakit gigi sekalipun. Coba Bapak Ibu, kalau Anda punya masalah sakit gigi saat ini aja ya, ini sudah janji Allah. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan berikan lebih. Ada sakit gigi, ada sakit hati, ya gitu semua dipraktekkan. Bilang sama Allah gini, ya Allah, saya sakit gigi. Ya Allah, saya sakit hati. Apapun sedang Anda rasakan saat ini. Ada nggak di sini yang lagi sakit? Langsung dipraktekkan. Ya Allah, saya rada serak nih di tenggorokan. Ya Allah, saya batuk ya Allah. Ya Allah, saya kena COVID ya Allah. Ya Allah, nafas saya sesek ya Allah. Karena mungkin ada beberapa di antara kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian yang lagi positif barangkali, ya sampaikan pada Allah, saya terima ketentuan-Mu ini ya Allah. Saya terima sakit gigi ini ya Allah. Saya terima gajian yang segini ya Allah. Walaupun saya masih berusaha untuk menerima ya Allah, maka wahai Allah, izinkan hamba untuk belajar menerima keikhlasan hati ini. Izinkan hamba untuk menerima ketidakmampuan hamba untuk kesakit hatian hamba ya Allah. Izinkan hamba untuk menerima sakit gigi hamba ya Allah. Izinkan hamba untuk menerima sesak nafas hamba ya Allah, dan hamba pasrahkan padamu kesembuhannya. Hamba pasrahkan padamu hilangnya sakit hati hamba ini. Dan kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, Allah Maha memenuhi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi ini khusus bagi kawan-kawan sekalian yang Tuhannya Allah. Kalau Tuhannya yang lain ini nggak berlaku. Ya, menerima ketentuan Allah detik ini saat ini. Insya Allah akan terus merasa cukup. Baik, ikhlas ya tadi Pak Ustadz. Cuman kalau misalnya terima, oh ya Allah ikhlas itu saya terima. Cuman boleh nggak kalau kita menderita sakit atau diberikan ujian sakit oleh Allah, kita berdoanya minta disembuhkan. Allahumma anni masani yadurru wa anta ya arhamar rahimin. Boleh nggak gitu? Maksudnya ya terima, tapi ya Allah sembuhin dong, nih saya nggak kuat, nih saya boleh nggak minta doa untuk sembuh? Nggak apa-apa, memang itu kewajiban seorang hamba. Makanya kan ujungnya tadi apa? Kita terima dulu sebagai ketentuan Allah, barulah kita berdoa. Jangan sampai kita tuh berontak dan ketentuan Allah, gitu. Insya Allah sembuhnya lebih cepat. Walaupun Allah akan tetap menyembuhkan seorang hambanya, tapi kalau kita dahului dengan penerimaan diri terhadap sakitnya, itu akan lebih mudah. Ya, itu kan lebih mudah untuk sembuh, karena ujian itu, sakit itu ujian. Saat kita menerima ketentuan Allah, maka bisa dibilang kita telah lulus dengan ujiannya. Walaupun itu tantangannya sih sebenarnya. Menerima sakit hati, sakit gigi itu memang tantangannya adalah menerima ketentuan itu. Tapi ketika lulus, insya Allah akan lebih mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Betul. Tapi memang pengalaman saya juga nih, pernah beberapa minggu yang lalu bahkan saya memang sakit gigi dan malas ke dokter waktu itu sampai sekarang. Jadi lagi sakit-sakitnya, ya Allah ini mungkin saya dosa karena ini, atau kemarin ini saya dosanya banyak banget, mungkin dikasih karena untuk ini ya, karena kesalahan saya. Tapi saya langsung berdoa gitu, Allahumma anni masani yadurru ya anta ya rahman. Terus saya itu masya Allah, beberapa menit kemudian hilang sakit giginya. Saya cepat kumur-kumur aja. Itu saya langsung ingat Ustadz Adi Hidayat itu yang kasih saya waktu saya lihat Instagram. Saya dikasih itu Allahumma anni masani yadurru ya anta ya rahman. Saya baca itu nggak sampai 5 menit itu sakit gigi saya hilang. Masya Allah. Ini tapi tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar ke dokter ya. Jangan, ke dokter ya. Iya, karena khawatirnya menyiksa lubang dan sebagainya. Ya. Iya. Ikhtiar manusia tetap dijalani. Betul. Baik, ini tadi pertanyaannya sama ya dari Pak Yayat juga, Ustadz, bagaimana coba kita merasa cukup dan tenang. Kita pertanyaan selanjutnya ya, Tat ya. Apakah batas agility itu sabar, Ustadz? Ya. Batas agility itu sabar, bukan batas, tapi statement hati. Statement hati untuk agility itu sabar. Dan sabar itu nggak ada batasnya. Ya, sabar itu nggak ada batasnya. Saya sudah sabar
Ya. Dan sabar itu ada batasnya, nggak ada. Nah itu namanya nggak sabar. Nah kalau misalnya ada batasnya, ya. Kalau dibilang sabar ada batasnya, namanya nggak sabar. Nah karena ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, ketika kita diberikan ujian oleh Allah, maka jalani dengan kesabaran. Allah nggak kepingin kita buru-buru kok. Saat ada sesuatu yang bikin kita marah, ya diem aja dulu. Ya Rasulullah juga menyampaikan, saat kita marah, pada saat berdiri kita duduk. Kenapa? Karena berharap kita tenang, ya, bersabar dengan kondisi saat itu. Saat kita marah sambil duduk, ya tiduran. Saat kita marah sambil tiduran, ya ngapain lagi tuh habis ambil tiduran? Nggak tahu nih, balikin kepala apa gimana. Yang jelas berubah posisi kita supaya kita tidak pada sebuah posisi di mana kita lagi marah itu. Berharap dengan kondisi itu kita bisa sabar. Saya sudah membuktikan ratusan bahkan ribuan kali dengan urusan sabar ini. Orang sabar tuh ujungnya menang. Ya, ujung dari kesabaran itu adalah kemenangan. Ya, nggak akan ada hal yang buruk terjadi pada seseorang yang sabar. Kalau kata seorang pejuang, mundur untuk maju. Ya. Kadang-kadang kita tuh harus mundur dulu supaya kita mendapatkan lompatan yang lebih jauh lagi. Betul nggak? Maka jadikan diri kita termasuk orang-orang yang sabar. Insya Allah. Ada lagi? Ada Tat, banyak Tat. Ini tadi barusan dari Banyak. Niko. Udah ya Pak Niko ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sutardi nih, Tat. Ustadz, bagaimana caranya mengatasi ketika kita merasa berada di titik yang paling bawah? Nah ini sedih banget nih Tat. Gimana Tat? Merasa berada di titik yang paling bawah. Bagaimana caranya mengatasi? Sebelum ngomong caranya, bagaimana caranya? Mendingan kita tanya, kenapa bisa berada di titik yang paling bawah? If you know the why, you will be fine anyhow. Jika kita tahu kenapanya, nanti kita tahu bagaimananya. Karena ini nggak bisa dijawab langsung. Kamu harus begini, nggak bisa. Ya. Baca zikir astagfirullah 100 kali, nggak bisa. Kalau kita nggak yakin dengan istighfar kita, nggak akan pernah jadi manfaat. Ya, istighfar, tapi kita nggak percaya dengan siapa yang kita istighfarkan. Ya, zikir, tapi kita nggak percaya dengan siapa kita berzikir. Ya, mengagungkan asma Allah, berzikir mengingat Allah. Yang diingat siapa dengan zikir kita? Allah atau yang lain? Gitu. Jadi saat kita berada di titik paling bawah, jawab dulu pertanyaan saya, kenapa berada di titik paling bawah? Ya kan? Saya gagal terus, ya kan? Kenapa bisa gagal terus? Saya salah terus kerjanya. Kenapa bisa salah terus kerjanya? Saya nggak tahu kenapa saya salah, Kang. Yang jelas saya itu kerjanya udah bener, tapi kok bisa salah? Yang bisa bikin begitu siapa kira-kira? Sang Maha Kemisteriusan dunia, yaitu Allah. Ya, Sang Maha Pemilik Kemisteriusan dunia, yaitu Allah. Kenapa kok kereta yang udah bener diatur tiba-tiba nggak bener, gampangnya gitulah. Ya. Entah rambu-rambunya tiba-tiba ada yang error atau gimana, kan kita udah ngaturnya bener, udah dicek sedemikian rupa nih. Ada jadwal pengecekannya gitu ya, kalau nggak salah ya Bu Vina ya. Tapi ternyata ada aja yang error. Kenapa? Ya jangan-jangan ada hal yang Allah kepengen kita untuk diuji sampai pada sebuah posisi kita dipaham dengan ujian-ujiannya Allah. Itu dulu yang dijawab. Nanti kita akan tahu, oh ternyata saya harus lebih dekat pada Allah. Oh ternyata saya ini dulu itu pernah ada sebuah posisi sebel banget sama orang tua saya. Jangan-jangan ini yang bikin Allah nggak ridho, akhirnya saya terpuruk ke bawah. Barulah kita ngomong bagaimana. Bagaimana caranya? Ya minta maaf sama orang tua. Ya birrul walidain, berbakti pada orang tua. Karena keredaan Allah, keredaan orang tua. Murkanya Allah, murkanya orang tua. Pada saat teman-teman sekalian ketemu dengan sebuah permasalahan dalam hidup, apalagi agility ini menuntut kehati-hatian yang luar biasa, apalagi orang-orang yang nggak biasa untuk bergerak, ketemu dengan sebuah agility, pasti nanti pada saat salah nyalahin keadaan. COVID sih, PPKM sih, WFH sih jadi salah. Coba kalau kita meeting bener offline, nggak akan terjadi kayak gini. Akhirnya kita menyalahkan keadaan yang kita nggak bisa ngapa-ngapain terhadapnya. Gitu. Nah, kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain keadaan, terus kita mau ngapain? Merubah keadaan? Nggak bisa. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Mana yang lebih mudah, merubah keadaan atau merubah diri? Ya, pasti merubah diri. Maka rubahlah diri kita untuk selalu sadar
bahwa semuanya ini karena Allah, nggak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh Allah yang atur. Hadirnya kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini berapa orang? Udah ada yang mundur nih, 290 sekalian, dari 300-an 20. Ya mungkin rezekinya yang mundur itu ya cuma sampai jam tadi dia mundur. Barangkali ada rahasia lain yang Allah kepengen berikan, namun Allah belum redho. Ya, rahasia-rahasia ini diberikannya ba'da dia sudah mundur. Itu dulu, insyaallah. Baik, Tat. Ada challenge juga nih, Tat, dari Ustadz Bakhtiar Nasir itu dalam 1 minggu ini. Ayo boleh 100.000 tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti temukan keajaiban di setelah selesai 100.000 itu. Saya pengennya supaya bersih aja nih hati, siapa tahu untuk teman-temannya punya masalah apapun itu nanti setelah selesai disampaikan, oh ternyata masalahnya ini ketahuan gitu, Tat. Ya. Baik, ini Tat, ada pertanyaan dari Pak Supriyatno. Kunci hidup adalah bersabar. Bagaimana Ustadz untuk selalu bersabar dan berkepala dingin saat menghadapi masalah? Jadi ya harus bersabar, tapi bagaimana supaya bersabar gitu, Tat? Ya, tadi sudah dikasih tipsnya ya. Tipsnya adalah ya, kalau kita ngomongin teknisnya ya merubah posisi diri kita agar kita tidak berada pada kondisi saat kita marah atau yang membuat kita nggak sabar. Itu teknisnya. Namun untuk selalu bersabar adalah tantangan. Ya, berkepala dingin terus juga akan menjadi tantangan. Sunatullahnya, ya, natural alamiahnya ya manusia ini kalau diomelin ya marah. Atau kalau diomelin ya sedih, sama ya sedih atau marah ya sama-sama kita harus sabar. Ya, efek daripada emosinya adalah seperti itu. Pertanyaannya tentunya ada sebab kenapa ada orang nih. Pernah nggak sih nemuin orang baik tiba-tiba jahat sama kita? Ya. Saudara sendiri tiba-tiba berkhianat sama kita. Kawan teman SMP, SMA udah diajak kerja, ternyata dia ngejelek-jelekin kita. Ya, itu kan sabar luar biasa ya. Kenapa kok bisa berubah kayak gitu 180 derajat? Kawan saya bisa begitu. Maka jangan berpikir jauh-jauh ya. Jangan-jangan ini adalah urusan sekarang gini, yang sakit hati siapa? Dengan kondisi itu. Kita kan, diri kita. Yang lagi marah siapa? Diri kita. Yang sedang diuji berarti siapa? Diri kita. Nah, pada saat kita tahu bahwa kita yang diuji, kita nyalain orang lain. Oh, dasar pengkhianat kau. Sudah dibawa kerja ke sini, sudah dibantuin. Ternyata malah mengkhianati, menikam dari belakang, ya, menusuk dari belakang. Apapun lah alasan atau mungkin variabel ceritanya. Tapi kenapa bisa begitu? Siapa yang jahat di situ? Kalau ada anak nakal, yang susah siapa? Bapak ibunya. Jadi yang diuji siapa? Bapak ibunya bukan. Nah, anaknya sadar nggak kalau dia nakal? Kalau anaknya sadar kalau dia nakal, ya dia nggak nakal lagi. Masalahnya dia nggak tahu kalau dia itu nakal. Jadi dia sedang diuji siapa? Bapak ibunya. Jangan pernah berharap ngasih obat kepada anak yang nakal, padahal yang sedang diuji adalah bapak ibunya. Kita ke dokter. Ya, yang lagi sakit kita, yang dikasih obat anaknya, ini namanya salah alamat. Ya, anak dibawa ke psikolog lah, dikasih obat penenang lah, ya, dibilang beginilah, begitulah, yang lagi sakit bapak ibunya, bukan anaknya. Maka yang terjadi adalah sahabat sekalian, bersabar itu adalah untuk ujian diri kita, bukan untuk orang lain. Maka berhusnuzonlah saat ada orang yang jahat sama kita, ya marah-marah yang kita membuat kita nggak sabar. Bersudusan pada Allah, sampaikan pada Allah, wahai Allah, apa yang menjadi dosa bagiku sampai cerita ini hadir pada kehidupanku. Ya Allah, apa yang menjadi cerita, apa yang menjadi dosa bagiku sehingga cerita ini hadir dalam kehidupanku. Maka ketika hal ini bisa dijawab, insya Allah kesabaran itu akan muncul. Wahai Allah, mungkin karena hamba lupa denganmu ya Allah. Zakatnya lupa. Zikirnya lupa, yatim piatunya lupa. Kira-kira gitu. Maka yang kita harus lakukan yaitu memperbaiki diri setelah bersabar, ya, berikan waktu bagi diri kita untuk menjeda sejenak. Ya, salah satu manfaat daripada istighfar adalah memberikan jeda hati kita, diri kita agar kita berkepala dingin. Perbanyak istighfar. Bahkan Rasulullah pun yang sudah dijamin surganya tetap beristighfar minimal sampai dengan 100 kali per hari. Rasulullah.
ya. Makanya ini juga bisa didawamkan setiap hari. Zikir favorit saya istighfar. Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Bukan hanya karena dilakukan Rasulullah. Satu, karena emang sunnahnya seperti itu. Yang kedua, karena memang saya banyak dosanya. Salah satu cara Allah untuk memberikan hukuman, ujian, ataupun azab adalah karena dosa-dosa kita. Ya, urusan-urusan itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Maka kita minta ampun semua. Demikian, Bu Vina. Ya baik, Tat. Terima kasih Pak Supriyatno. Ya. Memang ini pertanyaannya memang gini, hidup itu yang harus sabar. Tapi mungkin tadi disampaikan Pak Ustadz juga teknisnya gimana sih cara sabar ya itu tadi ya. Pertanyaan juga sama disampaikan oleh Pak Mul tadi bagaimana agar selalu dalam kondisi yang sabar dan ikhlas tadi disampaikan memperbaiki diri, memberikan jeda tadi ya berkepala dingin kemudian banyak istighfar dan mendekatkan diri pada Allah gitu ya Tat ya. Ya, teknisnya seperti itu. Ya. Karena memang seperti itu Tat kadang-kadang iya harus sabar. Ya tapi gimana ya sabar saya nggak tahu ya. Banyak yang seperti itu Tat gitu yang banyak yang bingung udah sabar susah mau sabar nih susah gemes sendiri. Satu lagi gini, jangan pernah mengambil keputusan saat kita sedang emosi apapun itu. Ya mukul itu kan keputusan ya. Mukul anak itu kan keputusan, betul nggak sih? Ya menghukum anak itu kan sudah keputusan. Sebelum melakukan apapun, jeda dulu. Gitu. Jeda dulu. Diamkan, tenangkan, ya bahas nanti pada saat kita tenang. Atau ketika ada orang marah, kita dimarahin, Bu Vina dimarahin suami misalnya. Jangan balik marah dulu, tenang saja dulu. Saya minum kopi dulu, ngeteh dulu, tenang dulu. Baru kita diskusi sampaikan. Maksudnya bukan gitu, Bi, ayah, abah, abi. Maksud saya itu begini. Oh, bilang dong kalau udah tenang enak ya. Khawatir nanti begitu ditimbalin ya, nanti malah melayang piring ya, akhirnya banyak piring terbang di rumah ya. Akhirnya yang terjadi adalah keburukan berikutnya. Itu yang kita hindari. Ya, sabar menang insyaallah. Ya, insyaallah. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya Tat ya dari Bapak Sugeng Cahyadi. Ini di WA saya nggak masuk. Ternyata di sini ada. Pak Ustadz, seberapa dominankah pengetahuan akidah tauhid terhadap pemeliharaan akhlak yang terpuji sebagai umat pilihan? Seberapa dominankah pengetahuan akidah tauhid terhadap pemeliharaan akhlak yang terpuji sebagai umat pilihan? Ya, sangat dominan dan sangat diperlukan. Kenapa? Karena semua apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah ada manfaatnya saat kita nggak percaya dengan Allah. Itu kan berarti kan nilai tauhid, betul nggak? Ya, ibaratnya sehari-hari kita sholat, kita ngaji, kita dengarkan kajian, kita zikir, minta ampun sama Allah, semuanya nggak akan pernah ada nilainya saat kita nggak percaya dengan kemahakuasaan Allah. Ini sama aja main bola, tapi nggak pakai bola. Ya. Sama aja main catur, tapi nggak pakai bidaknya, atau bidaknya nggak kotak-kotak. Ya, sesuatu yang kudu, mesti, wajib. Kalau misalnya kita berada pada sebuah kondisi kepingin untuk memiliki kedamaian hati, ketenangan jiwa, maka salah satu yang harus kita yakin dalam hati kita adalah kita percaya Allah dulu. Kalau yang namanya khawatir dan kemerungsung itu gara-gara apa sih? Gara-gara sesuatu yang kita nggak tahu kan, betul nggak? Nanti anak saya gede jadi apa? Anak saya nakal kenapa? Ya kan? Teman saya berkhianat gara-gara apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan misterius semua, betul nggak? Atasan saya kok nggak mau naikin jabatan saya, kenapa? Gajian saya kok begini terus, bagaimana? Dan pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat akhirnya dunia ini lebih banyak misteriusnya dibandingkan pastinya. Betul nggak? Sekarang siapa yang punya kemisteriusan itu? Allah. Kalau udah begitu, berarti apa yang harus kita yakini? Allah. Kira-kira gitu. Kalau saya kembangin lagi bisa sampai jam 5 ini. Iya, Tat. Masih banyak yang mau curhat. Ya, nanti curhatnya sama mama Dede aja lah. sama saya. Ya, insya Allah bisa di setting waktu yang lebih inilah ya, lebih leluasa. Karena kan kalau sekarang ini kan masih jam kerja ya kalau di KAI ya. Tapi kan termasuk mungkin kerja. Ada batasan-batasan. Iya, iya. Baik, Tat.
ini mohon maaf juga nih teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa terjawab ya. Namun terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan di lain kesempatan nanti bisa ada kesempatan lagi. Baik, Tat, sebelum saya tutup, berkenan untuk, maaf sebentar, Tat, materi ya, Tat, barangkali nanti boleh di-share. Boleh. Saya share nanti. Insya Allah. Saya Ya, mau ke kasih Pak Cahyo atau ke Pak Pak Cahyo. Ya, Ya. baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, Tat, berkenan memimpin doa untuk kita. Baik. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Berdoanya kali ini kita praktekkan materi yang tadi ya. Kita minta temani dan titip. Jangan sia-siakan doa pada sore hari ini hanya lewat sambil lalu saja. Yakini bahwa Allah ada di tengah kita. Di dekat kita, bahkan lebih dekat dari Astagfirullahaladzim. Bayangkan satu kesalahan yang pernah kita lakukan, yang yakin bahwa kesalahan itu membuat Allah marah sama kita. Bayangkan sebuah kesalahan dan kemudian istighfarkan. Astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah ya Hayyu, ya Allah ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Maha berdiri sendiri. Birahmatika astaghis, bantuin dong ya Allah, bantuin hamba ya Allah, tolong hamba ya Allah dengan rahmat-Mu, bantuin hamba ya Allah, bantuin hamba ya Allah. Hati seringkali kemerungsung dengan kehidupan ya Allah, hati seringkali nggak tenang dengan hidup ya Allah. Hati seringkali kepengen hal-hal yang lebih baik, padahal hidup hamba sudah baik ya Allah. Wahai Allah, ampuni diri hamba yang terus-menerus minta kepadamu namun lupa ya Allah terhadap apa yang sudah Engkau berikan pada hamba ya Allah. Wahai Allah, duhai Allah, berikan hamba kemudahan untuk meminta ya Allah. Dan terima kasih hari ini ya Allah, di tengah-tengah dosa yang terus hamba miliki dan hamba alami ya Allah, Engkau masih berikan waktu bagi hamba untuk berdoa ya Allah. Dan terima kasih atas hari ini berkumpulnya hamba dengan orang-orang yang soleh pada hari ini. Ya Allah, ya Hayy, ya Hayy, ya Allah, ya Qayyum birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu la takilni illa nafsin tarfatain. Ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu tolong hamba ya Allah, dan jangan lepaskan, jangan tinggalkan hamba dengan masalah hamba walaupun sekejap mata ya Allah. Karena hamba gak akan pernah kuat dengan apa yang menjadi permasalahan hidup hamba ya Allah. Hamba gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah hamba ya Allah. Gak mungkin bisa tanpa bantuan-Mu ya Allah. Gak mungkin selesai tanpa bantuan-Mu ya Allah. Maka bantuin hamba ya Allah. Temani hamba ya Allah. Terus temani hamba ya Allah. Temani hamba ngejalanin pekerjaan di PT KAI sebagai seorang hamba yang baik. Sebagai seorang hamba yang menghadap kepadamu. Sebagai seorang hamba yang siap untuk menghadapi perubahan-perubahan. Sebagai seorang hamba yang memiliki performance yang begitu baik, penampilan, penampakan pekerjaan, perubahan-perubahan yang mudah bagi hamba untuk menyesuaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rob, hari ini hamba bersimpuh menghadap kepadamu, memohon ampun kepadamu untuk agar Engkau mengabulkan doa-doa hamba. Ya Allah, ya Hayyu, ya Allah, ya Qayyum, birahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsin tarfatain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih atas kalimat-kalimat baik hari ini. Titip segala apa yang di luar jangkauan hamba ya Allah. Jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang Kau pilih. Engkau masukkan ke dalam jannah-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khawasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin. Allahumma amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah webinar Spiritual Week pada hari ini. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz Helmi Faisal. Sehat, sukses ya Tat ya. Kita Amin, sama-sama ya Allah. saling mendoakan. Ya, juga terima kasih kepada Ketua DKM dan juga tim, juga kepada seluruh peserta webinar dan semua pihak yang mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita pada hari ini. Saya Vina Rufiana pamit undur diri, temani dan titip langkah kami ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Pak Derajat.